Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pohon nasab Ba'alwi, Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf, Lutfi bin Yahya, Mudhor Al-Hamid. Kami sudah membuat 5 video silsilah dari Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf, Lutfi bin Yahya, Mudhor Al-Hamid. Sekarang, kelima silsilah itu akan kami gabungkan jadi satu, menjadi pohon nasab Ba'alwi, sehingga bisa kita pelajari dan lihat gambaran umum dari pohon nasab ini. Kelima silsilah ini kita anggap menjadi perwakilan dari silsilah keluarga Ba'alwi yang lain. Ini adalah pohon nasab Ba'alwi yang kami buat berdasarkan 5 silsilah yang sudah kami buat. Sekarang kita lihat 9 tokoh pertama. Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. 8 tokoh ini adalah tokoh sejarah. Akan tetapi, tahun kelahiran dan kematiannya ada perbedaan dengan versi sejarah. Terkait hal ini akan kami bahas di video lain. Terkait tokoh Ahmad Al-Abah atau Ahmad An-Nafat adalah tokoh sejarah dan terkonfirmasi sebagai keturunan dari Husain. Sedangkan Ahmad Al-Muhajir yang oleh klan Ba'alwi dianggap orang yang sama dengan Ahmad Al-Abah, tidak ada catatan sejarah ataupun bukti manuskrip yang menerangkan keberadaan Ahmad Al-Muhajir dari abad ke-4 sampai abad ke-8. Kita akan bahas terkait kontroversi Ahmad Al-Abah dan Ahmad Al-Muhajir pada video yang lain. Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid adalah tokoh fiktif yang bahkan tahun kelahirannya saja minimal ada 3 versi. Tokoh ini adalah tokoh pertama Ba'alwi yang dicangkokkan ke silsilah Nabi Muhammad oleh Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Ada jarak waktu 550 tahun dari Ubaidillah ke Ali As-Sakron, sehingga banyak hal yang aneh di sekitar kisah tokoh ini. Dari Ubaidillah, Alwi Awal atau Alwi Al-Muftakir, Muhammad Maula As-Sauma'ah, Alwi Sohib Baiti Jubair, Ali Khalil Qosam, Muhammad Sohib Mirbat, Ali Wahidil Faqih, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, Alwi Ibnul Faqih atau Alwi Al-Gayur, Ali, sampai Muhammad Maulad Dawilah adalah tokoh fiktif yang ditambahkan ke dalam silsilah
untuk menyambungkan kakek Ali Asakron yang bernama Abdurrahman Assegaf ke tokoh Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Abah, sehingga silsilahnya Ali Asakron bersambung ke silsilah Nabi Muhammad. Tokoh-tokoh ini bisa dikatakan fiktif karena banyaknya keanehan-keanehan pada tanggal kelahiran dan kematian mereka. Silsilah Bahar Smith. Muhammad Shoaib Mirbad di dalam silsilah ini memiliki dua putra, yaitu Alwi Amul Faqih dan Ali Walidil Faqih. Dari Alwi Amul Faqih memiliki tiga putra, Abdullah, Abdul Malik, dan Abdurrahman. Di dalam silsilah ini hanya kita buat satu galur silsilah saja, yaitu dari anaknya yang bernama Abdurrahman. Yang memiliki keturunan Ahmad Al-Faqih, Alwi, Ahmad, Abdurrahman, Ali, Muhammad Somaid, Abdullah, Salim, Ali, Abdurrahman, Ahmad, Zain, Umar, Husain, Abdurrahman, Alwi, Abdurrahman, Ali, Bahar Smith. Pencangkokan silsilah Wali Songo ke Pak Alwi. Sedangkan dari galur keluarga Abdul Malik atau Asmat Khan memiliki keturunan Abdullah Khan, Ahmad Jalal Shah, yang keturunannya oleh Vandenberg dicangkokkan galur keluarga Wali Songo, Ali Murtolo, Maulana Iska, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Lamongan, Sunan Demak, dan Sunan Kudus. Silsilah cangkokan Vandenberg ini yang kemudian digunakan oleh Pak Alwi, terutama Imam Unyil Rizik Syihab, untuk mengisbat bahwa Wali Songo adalah Pak Alwi. Akan tetapi, kalau dipelajari lebih dalam, tokoh Asmat Khan adalah tokoh fiktif. Tidak ada dokumen di zaman Kekaisaran Mughal di India yang menerangkan adanya tokoh Asmat Khan. Kami akan membuat video yang membahas sejarah pencangkokan silsilah Wali Songo yang dilakukan oleh Vandenberg dan Pak Alwi pada video lain. Kami sudah pernah membuat video silsilah dan sejarah Wali Songo yang menerangkan silsilah dan hubungan antara anggota-anggota Wali Songo, dan video Syekh Ibrahim Asmara Kondi yang membahas silsilah dan sejarah Ibrahim Samarkandi. Silahkan Anda melihat kedua video tersebut.
dari Ali Walidil Faqih sampai Muhammad Maulad Dawawilah. Kita kembali lagi ke atas ke Ali Walidil Faqih. Ali Walidil Faqih memiliki putra bernama Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Faqih Muqaddam memiliki anak 3 putra, yaitu Ali Al-Faqih, Ahmad Al-Faqih, dan Alwi Ibnul Faqih atau Alwi Al-Faqih atau Alwi Al-Ghayur. Di dalam silsilah ini kami hanya mencantumkan Alwi Ibnul Faqih saja. Alwi Ibnul Faqih memiliki 2 putra, yaitu Abdullah dan Ali. Di dalam silsilah ini kami hanya mencantumkan Ali saja. Ali memiliki putra Muhammad Maulad Dawawilah. Muhammad Maulad Dawawilah memiliki 3 putra, yaitu Ali, Alwi, dan Abdurrahman Assegaf. Dalam silsilah ini kami mencantumkan 2 tokoh saja, yaitu Alwi dan Abdurrahman Assegaf. Silsilah Lutfi bin Yahya. Kita fokus dulu ke galur keluarga Alwi. Alwi memiliki keturunan Ali, Alwi, Ali, Hasan, Yahya Ba'alwi, Ahmad, Syekh, Muhammad, Toha, Muhammad Al-Khadi, Toha, Hasan, Toha, Umar, Hasim, Ali, Muhammad Lutfi atau lebih dikenal dengan nama Lutfi bin Yahya. Silsilah Rizik Syihab. Kita kembali lagi ke atas ke Abdurrahman Assegaf. Abdurrahman Assegaf memiliki 10 putra, yaitu Abu Bakar As-Sakron, Ali, Alwi, Akhil, Ibrahim, Husain, Abdullah, Umar Al-Mudor Al-Akbar, Hasan, dan Muhammad. Dalam silsilah ini kami hanya mencantumkan 3 putra saja, yaitu Abu Bakar As-Sakron, Ali, dan Abdullah. Kita fokus dulu ke galur keluarga Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron memiliki keturunan Ali As-Sakron, Abdurrahman, Ahmad Syihabuddin Al-Qahir, Abdurrahman Al-Qadi, Ahmad Syihabuddin Al-Asgar,
Muhammad, Ali, Muhammad, Syekh, Muhammad, Husain, Abdullah, Husain, Muhammad, Husain, Muhammad Rizik Syihab. Silsilah Taufik Assegaf. Kita kembali lagi ke atas, ke Ali, Muhammad, Abdurrahman, Umar As-Safi, Toha, Umar, Toha, Umar, Muhammad, Segaf, Wadi Al-Akhab Umar, Abu Bakar, Umar, Muhammad, Abu Bakar, Segaf, Husain, Abdul Qadir, Taufik Assegaf. Silsilah Mudor Soleh Tanggul Al-Hamid. Kita kembali lagi ke atas, ke Abdullah. Abdullah memiliki keturunan Abdurrahman, Abdullah, Salim, Asyeh Abu Bakar, Hamid, Umar, Salim, Abdullah, Soleh, Abdullah, Abu Bakar, Ahmad, Muhsin, Soleh, Muhammad, Muhdor, keanehan dari pohon nasab Ba'alwi. 1. Ada ayah yang sudah meninggal, beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam silsilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal, beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Sauma'ah, yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan tokoh nomor 13, yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair, yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Sauma'ah sebagai ayah sudah meninggal, dan 4 tahun kemudian anaknya Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir.
Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Shoaib Mirbat, yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Dan tokoh nomor 16, yaitu Ali Walidil Faqih, yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Shoaib Mirbat sebagai ayah sudah meninggal, dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. Dua, anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di sisi lain ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Faqih Muqaddam, yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya, Ali Walidil Faqih, baru lahir pada tahun 630 atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. 3. Cucu lahir lebih dulu daripada kakeknya. Di sisi lain ini terdapat cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. Ini bisa dilihat di generasi ke-18, Alwi Ibnul Faqih, yang lahir pada tahun 600-an Hijriah. Sedangkan kakeknya, Ali Walidil Faqih, baru lahir pada tahun 630 atau 30 tahun setelah cucunya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. Empat, jumlah generasi dan jarak antar generasi. Berdasarkan pengamatan biologis, pada masa lalu orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada usia 20 sampai 33 tahun. Sehingga berdasarkan biologis dan statistik ini, maka akan ada 3 sampai 5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2024 Masehi. Maka 2024 dikurangi 571 sama dengan 1453 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Pada silsilah Bahar Semit terdapat 36 tokoh atau generasi. Maka jarak antar generasi adalah 1450 tahun dibagi 36 generasi sama dengan 40,28 tahun per generasi. Dengan jarak antar generasi 40,28 tahun melebihi batas 33 tahun, maka ada beberapa generasi yang hilang atau tidak tercatat di silsilah ini. Pada silsilah Lutfi bin Yahya terdapat 38 tokoh atau generasi. Maka jarak antar generasi adalah
1450 tahun dibagi 38 generasi sama dengan 38,16 tahun per generasi. Dengan jarak antar generasi 38,16 tahun melebihi batas 33 tahun, maka ada beberapa generasi yang hilang atau tidak tercatat di sisilah ini. Pada sisilah Rizik Syihab terdapat 38 tokoh atau generasi, maka jarak antar generasi adalah 1450 tahun dibagi 38 generasi sama dengan 38,16 tahun per generasi. Dengan jarak antar generasi 38,16 tahun melebihi batas 33 tahun, maka ada beberapa generasi yang hilang atau tidak tercatat di sisilah ini. Pada sisilah Taufik Assegaf terdapat 40 tokoh atau generasi, maka jarak antar generasi adalah 1450 tahun dibagi 40 generasi sama dengan 36,25 tahun per generasi. Dengan jarak antar generasi 36,25 tahun melebihi batas 33 tahun, maka ada beberapa generasi yang hilang atau tidak tercatat di sisilah ini. Pada sisilah Mudhor Sholeh Tanggul Al-Hamid terdapat 38 tokoh atau generasi, maka jarak antar generasi adalah 1450 tahun dibagi 38 generasi sama dengan 38,16 tahun per generasi. Dengan jarak antar generasi 38,16 tahun melebihi batas 33 tahun, maka ada beberapa generasi yang hilang atau tidak tercatat di sisilah ini. Dari kelima sisilah ini, tidak satu pun yang memenuhi kriteria dari ketentuan statistik dan biologis, sehingga kelima sisilah ini bisa dikatakan banyak tokoh yang hilang atau tidak tercatat, atau kemungkinan waktu mencangkokkan sisilah tidak mempertimbangkan jumlah tokoh di setiap generasi. Lima, Bahar Smith, tokoh paling tua di generasinya. Dalam sisilah ini, Bahar Smith yang baru berumur 39 tahun, secara sisilah dia adalah tokoh yang paling tua, karena dia adalah generasi ke-36. Padahal dia adalah keturunan dari Alwi Amul Faqih, kakak dari Ali Walidil Faqih. Secara logika, seharusnya dia generasi ke-39 ke atas. Lutfi bin Yahya berumur 76 tahun, adalah generasi ke-38. Rizik Syihab berumur 59 tahun, adalah generasi ke-38. Mudhor Sholeh Tanggul Al-Hamid berumur sekitar 60-an tahun, adalah generasi ke-38. Jadi, Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab, dan Mudhor Sholeh Tanggul Al-Hamid, walaupun secara usia jauh lebih tua, mereka harus memanggil Bahar Smith kakek.
dan Bahar Smith memanggil mereka cucu. Bahkan Taufik Assegaf yang berumur 55 tahun adalah generasi ke-40. Sehingga kalau memanggil Bahar Smith adalah kakek canggah. Hal ini tentu tidak masuk akal karena jarak generasinya yang terlalu jauh. Kemungkinan ada banyak generasi yang hilang dalam silsilah Bahar Smith. Enam, mempunyai anak menjelang wafat. Ada 6 tokoh yang memiliki anak menjelang kewafatannya. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Karena setidaknya ada 6 generasi yang anaknya lahir menjelang ayahnya wafat. Maka muncul pertanyaan, apakah tahun kehidupan mereka nyata? Atau hanya dipaksakan? Atau ini hanya kesalahan tulis atau pengetikan semata? Generasi kelima, Jafar Shodiq, memiliki anak pada usia 65 tahun, 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-19, Ali, memiliki anak pada usia 55 tahun, 4 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-22, Abu Bakar As-Sakron, memiliki anak pada usia 58 tahun, 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-25, Ahmad Syihabuddin Al-Qahir, memiliki anak pada usia 58 tahun, 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-36, Muhammad, memiliki anak pada usia 60 tahun. Dan di tahun yang sama, dia meninggal dunia. Generasi ke-37, Husain, memiliki anak pada usia 45 tahun, 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Tujuh, cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. Dari 43 tokoh yang diketahui tahun kelahiran dan kematiannya, terdapat 29 generasi tak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut kita jadikan perhatian dan penelitian. Adanya jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu biasanya digunakan untuk mencari di mana tokoh atau generasi yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat. Mereka adalah
Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Al-Mubtakir, Muhammad Maula As-Sauma'ah, Alwi Sohib Baiti Jubair, Ali Khalil Qosam, Ali Walidil Pakih, Muhammad Pakih Mukodam, Muhammad Maula Dawilah, Abdurrahman Asegaf, Abdurrahman, Abdurrahman Al-Qadi, Ahmad Syihabuddin Al-Asgar, Muhammad, Ali, Muhammad, Syekh, Muhammad, Husain, Abdullah, Husain, Muhammad, Husain, Muhammad Rizik, dan Muhammad Lutfi atau Lutfi bin Yahya. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya secara langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-16, Ali Walidil Pakih, dan generasi ke-14, Ali Khalil Qosam. Jarak mereka tidak bertemu adalah 101 tahun. Dengan jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu yang mencapai 101 tahun, kemungkinan ada 4 atau 5 tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak 101 tahun di sisi lain ini. 8. Umur tokoh yang cenderung genap. Lahir dan kematian adalah misteri ilahi, sehingga tahun kelahiran, tahun kematian, dan umur manusia pun menjadi acak. Pada sisi lain ini ada keanehan, karena umur mereka kebanyakan berakhir angka 0 atau 5. Dari 41 tokoh yang diketahui umurnya, ada 20 orang yang umurnya berakhiran angka 0, terutama berumur 60 tahun. Dan ada 3 orang yang umurnya berakhiran angka 5. Karena setidaknya ada 20 generasi yang umurnya berakhiran angka 0, maka muncul pertanyaan, apakah tahun kelahiran dan kematian mereka nyata? Apakah umur mereka nyata? Atau hanya dipaksakan agar antar tokoh saling menyambung dengan tokoh sebelum dan sesudahnya?
Atau ini hanya kesalahan tulis atau pengetikan semata? Terlihat bahwa mereka menulis tahun kelahiran dan tahun kematian mereka secara asal-asalan dan tidak berdasar dengan kenyataan historis dari tokoh tersebut. Demikian video tentang Pohon Nasab Ba'alwi, Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf, Lutfi bin Yahya, Muhdor Al-Hamid. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.